Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari SESI Psikologi 22 Universitas Negeri Padang akan mempresentasikan materi pertemuan 7 mengenai eh, mengenai pada mata kuliah Kesehatan Mental dan Psikopatologi, di mana pembagian materinya yang pertama itu gangguan terkait gender dan seksualitas serta spektrum skizofrenia yang akan dijelaskan oleh Najla Ratu Nadia, dan juga gangguan kepribadian dan kontrol impuls serta perilaku abnormal pada masa kanak-kanak dan remaja oleh saya sendiri Salsabila Fira Menania, dan yang terakhir gangguan neurokognitif dan gangguan yang berkaitan dengan penuaan oleh Aika B. Fahandar. Baik, lanjut. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Najla kepada Najla. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama saya akan membahas tentang gangguan terkait gender seksualitas dan gangguan spektrum skizofrenia. Next. Yang pertama ada gangguan terkait gender dan seksualitas. Gangguan gender adalah kondisi di mana seseorang mengalami kesenjangan atau ketidaksesuaian di antara identitas gender mereka dan jenis kelamin yang ditetapkan pada saat kelahiran. Gangguan seksualitas adalah mengacu pada berbagai kondisi yang melibatkan kesulitan atau disfungsi yang dalam fungsi seksual seseorang. Dan selanjutnya ada jenis-jenis gangguan gender. Yang pertama ada gender. Gender dysphoria adalah sebuah istilah diagnosa kesehatan mental seseorang di mana terjadi ketidaknyamanan atau ketidaksejalanan antara individu, identitas, gender, dan jenis kelamin biologis pada seseorang individu. Yang kedua ada waria. Waria adalah laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga ada transgender. Transgender adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang perasaan internal menjadi laki-laki namun fisiknya perempuan atau sebaliknya. Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan terkait seksualitas. Yang pertama, gangguan parafilia. Gangguan parafilia ini adalah aktivitas seksual yang tidak pada umumnya atau mengalami penyimpangan seksual. Yang kedua ada gangguan seksual parafilia mengacu pada perilaku seksual yang dianggap menyimpang atau melanggar aturan yang telah ditetapkan suatu negara, seperti norma hukum, agama, dan adat istiadat. Yang kedua ada disfungsi seksual. Disfungsi seksual adalah masalah yang berkelanjutan dengan minat, gairah, atau respon seksual. Selanjutnya yaitu gangguan spektrum skizofrenia. Skizofrenia adalah bentuk paling parah dari gangguan spektrum skizofrenia. Orang dengan skizofrenia itu membedakan kenyataan dari imajinasi atau hayalan. Selanjutnya ada gejala skizofrenia. Gejala yang pertama ada gejala positifnya yaitu halusinasi, delusi atau waham, kacau dalam berpikir dan berbicara, perubahan perilaku dan cara bicara menjadi tidak teratur. Selanjutnya yaitu ada gejala negatifnya. Yang pertama ada respon emosional yang ganjil, menurunnya keinginan berbicara dan bersosialisasi, menurunnya minat dan motivasi, keinginan untuk tetap malas dan lesu serta menolak berubah. Selanjutnya ada kesulitan dalam menerima dan memahami sinyal atau tanda-tanda dalam hubungan dengan orang lain. Menurunnya fungsi memori, kesulitan berkonsentrasi, dan gejala suasana hati. Selanjutnya yaitu jenis-jenis skizofrenia. Yang pertama ada skizofrenia paranoid. Merupakan jenis skizofrenia yang paling umum terjadi di mana beberapa gejala utamanya adalah delusi dan halusinasi terhadap ketakutan tertentu. Yang kedua ada skizofrenia katatonik. Termasuk kondisi yang paling langka, biasanya ditandai dengan gerakan secara tiba-tiba, tidak biasa, dan terbatas. Selanjutnya ada skizofrenia tidak terdiferensiasi, menunjukkan berbagai gejala dari tipe skizofrenia lainnya.
Selanjutnya yaitu schizoaffective disorder, mengalami delusi yang disertai dengan satu atau lebih gejala gangguan mood atau suasana hati. Baiklah itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Najla. Baiklah, selanjutnya itu materi materi mengenai gangguan kepribadian dan kontrol impuls yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next, yang pertama itu ada pengertian gangguan kepribadian, di mana gangguan kepribadian menurut Kaplan dan Shaddock adalah suatu varian dari sifat karakter tersebut yang di luar rentang yang ditemukan pada sebagian besar orang. Nah, faktor penyebab munculnya yaitu faktor genetika, faktor temperamental, faktor biologis yang terdiri dari hormon, neurotransmitter, dan juga elektrofisiologi. Dan yang keempat itu faktor psikoanalitik. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian digolongkan menjadi tiga kelompok dalam DSM-4-TR, yaitu yang pertama, para individu dalam kelompok A adalah individu yang aneh atau eksentrik. Yang kedua, mereka yang berada dalam kelompok B adalah individu yang dramatis, emosional, atau eratik. Dan yang ketiga dan terakhir, mereka yang berada dalam kelompok C adalah individu yang pencemas atau ketakutan. Lanjut, yaitu ada gangguan kepribadian paranoid, di mana individu yang didiagnosis pada gangguan ini akan dipenuhi keraguan yang tidak beralasan terhadap kesetiaan orang lain dan akan selalu mencurigainya. Kriterianya yaitu ketidakpercayaan atau curigaan yang pervasif tidak terjadi semata-mata selama perjalanan skizofrenia. Nah, selanjutnya diagnosa gangguan paranoid ini bisa dibaca oleh teman-teman. Nah, lanjut saja kita ke penanganan gangguan paranoid ini, yaitu terapi kognitif behavioral terapi atau CBT terapi, nah psikoterapi dan juga farmakoterapi. Selanjutnya yaitu gangguan skizoid, yaitu individu yang mengalami gangguan ini tidak menginginkan atau menikmati hubungan sosial dengan orang lain dan biasanya tidak memiliki teman akrab. Kriteria dari gangguan ini kurang berminat atau kurang menyukai hubungan dekat, hampir secara eksklusif lebih menyukai kesendirian, kurangnya minat untuk berhubungan seks, hanya sedikit jika dia mengalami kesenangan, kurang memiliki teman, dan bersikap masa bodoh. Nah, selanjutnya penanganan dari gangguan skizoid ini yaitu seperti psikoterapi dan farmakologi terapi juga, dan juga hindari pengisolasian dan perawatan secara institusional. Nah, lanjut ke gangguan kepribadian skizotipal, yaitu merupakan pola berpikir yang khas dalam bicara dan dalam persepsi tidak aktual sehingga merusak komunikasi dan interaksi sosial. Kriteria dari gangguan ini, pola pervasif divisi sosial dan interpersonal. Lanjut untuk penanganan skizotipal ini juga ada psikoterapi dan farmakoterapi serta kembangan keterampilan perawatan diri dan keterampilan sosial. Nah, lanjut ke gangguan kepribadian antisosial, di mana gangguan kepribadian antisosial dan psikopati yang kadang disebut dengan sosiopati seringkali digunakan bergantian. Perilaku, perilaku antisosial yang melanggar hukum merupakan komponen penting keduanya. Pada gangguan kepribadian antisosial ini, individu tidak memperhatikan hak orang lain, aturan, dan hukum. Lanjut, karakteristik dari gangguan kepribadian antisosial ini terdapat pola pervasif, tidak menghargai dan melanggar hak orang lain yang terjadi sejak usia 15 tahun, individu sekurang-kurangnya berusia 18 tahun, terdapat tanda-tanda gangguan konduksi dengan onset sebelum 15 tahun, dan terakhir terjadinya perilaku antisosial tidak semata-mata selama perjalanan skizofrenia atau suatu episode manik. Diagnosis dari gangguan ini, gangguan kepribadian antisosial dapat dibedakan dari perilaku ilegal, di mana gangguan kepribadian antisosial melibatkan banyak bidang dalam kehidupan seorang, efek yang mengganggu dari sosial ekonomi, latar belakang kultural, dan jenis kelamin pada manifestasinya. Lanjut ke gangguan kepribadian borderline, di mana gangguan ini adalah gangguan kepribadian ambang, gangguan kepribadian yang mempunyai ciri-ciri utama berupa impulsivitas dan ketidakstabilan hubungannya dengan orang lain dan mood. Kriteria selanjutnya yaitu penanganan dari gangguan ini, tingkatkan keamanan, bantu klien mengatasi dan mengendalikan emosi, berbicara positif dengan sendiri, dan juga ada ajarkan keterampilan serta psikoterapi dan farmakoterapi. Selanjutnya itu ada yang namanya gangguan histrionik, di mana gangguan histrionik ini diperuntukkan bagi orang-orang yang terlalu dramatis dan mencari perhatian. Kriteria dari gangguan histrionik ini tidak merasa nyaman dalam situasi di mana ia tidak merupakan pusat perhatian, menunjukkan pergeseran emosi yang cepat dan ekspresi emosi yang dangkal, serta menunjukkan dramatisasi diri.
Penanganan dari gangguan histrionik ini ajarkan keterampilan sosial juga, seperti pada gangguan yang lainnya. Terus ada juga beberapa terapi seperti psikoterapi serta farmakoterapi. Dan juga selanjutnya yang kita bahas yaitu gangguan kepribadian narsistik, di mana orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian narsistik akan memiliki pandangan yang berlebihan mengenai keunikan dan kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya itu ada gangguan kepribadian orang yang sangat takut terhadap kemungkinan timbulnya kritikan, penolakan, atau ketidaksetujuan dari orang lain sehingga enggan menjalin hubungan, kecuali jika mereka merasa yakin bahwa mereka akan disukai. Terus ada gangguan kepribadian dependen, yaitu kurangnya kepercayaan diri dan kurangnya perasaan otonom. Mereka memandang dirinya sebagai orang yang lemah dan orang lain sebagai orang yang penuh kekuatan. Dan yang terakhir itu ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif, adalah individu yang perfeksionis, terfokus berlebihan pada detail, aturan, jadwal, dan sejenisnya. Kesimpulannya, gangguan kepribadian mempresentasikan cara berpikir, perasaan, dan perilaku yang telah berlangsung lama dan mengurat akar yang dapat mengakibatkan distres yang signifikan. Lanjut, yaitu materi mengenai gangguan kontrol impuls adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki kesulitan mengendalikan emosi atau perilaku. Beberapa penyakit mental yang termasuk dalam gangguan kontrol impuls akan kita bahas. Yang pertama itu penyakit mental dan gangguan kontrol impuls. Yang pertama ada promania. Promania adalah gangguan impuls ketika pengidapnya tidak dapat menahan diri untuk melakukan tindakan berbahaya, menyulut api seseorang. Dengan biomania akan merasakan perasaan lega atau puas ketika berhasil melakukan menyulut api. Nah, yang kedua itu ada pathological skin picking, adalah penyakit mental yang termasuk dalam gangguan kontrol impuls ditandai dengan mengelupas atau melukai kulit secara intens. Yang ketiga, pembelian kompulsif, walaupun tidak secara khusus dinyatakan sebagai penyakit mental, pembelian kompulsif ini termasuk gangguan kontrol impuls. Yang keempat, perilaku seksual kompulsif, digambarkan sebagai perilaku seksual yang berlebihan, tidak terkendali, atau pemikiran yang mengarah pada tekanan yang nyata dan sosial, pekerjaan, hukum, dan konsekuensi keuangan. Yang kelima itu ada gangguan ekspulsif intermiten. Gangguan ini ditandai dengan dorongan agresif serius seperti penyerangan atau perusakan properti. Dan yang keenam itu kleptomania. Ini adalah keinginan yang konstan dan tak tertahankan untuk mencuri. Penanganan dari gangguan kontrol impuls ini yaitu kognitif behavioral therapy, adalah bentuk terapi yang banyak digunakan untuk membantu individu untuk belajar bagaimana memodifikasi pola dan perilaku yang berpotensi merugikan. Terus ada terapi perilaku dialektik dan juga manajemen kontingensi, menawarkan reward atau penghargaan jika terlibat dalam perilaku sehat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai perilaku abnormal pada masa kanak-kanak dan remaja. Perilaku abnormal pada masa kanak-kanak dan remaja seringkali diartikan sebagai perilaku yang berlebihan dari tingkah laku manusia pada umumnya. Eh, Secara garis besar dapat dibedakan beberapa varian abnormalitas pada anak dan remaja. Yang pertama itu gangguan perkembangan dan kognitif, ditandai dengan masalah awal pada 3 area perkembangan utama: perilaku, interaksi sosial, dan komunikasi. Yang pertama itu ada retardasi mental, autisme, gangguan belajar, dan attention deficit hyperactive disorder atau ADHD. Yang kedua, gangguan kecemasan atau ansietas. Dan yang ketiga ada skizofrenia dan gangguan psikotik. Dan yang keempat itu ada gangguan suasana dan perasaan yang terbagi menjadi gangguan mood, bunuh diri, serta gangguan penyalahgunaan zat. Faktor penyebab abnormalitas pada anak dan remaja ini yaitu: satu, faktor-faktor biologis; yang kedua, abnormalitas struktur otak; dan ketiga, pengaruh pranatal; keempat, penyakit kronis atau kecacatan dapat menyebabkan kesulitan coping bagi anak dan remaja, dan juga anak-anak tunawisma memiliki berbagai kebutuhan kesehatan yang mempengaruhi perkembangan emosi dan psikologi mereka. Sekian, terima kasih. Selanjutnya materi ketiga yang akan materi gangguan neurokognitif dan gangguan yang berkaitan dengan penuaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Aika. Kepada Aika dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang gangguan neurokognitif. Gangguan neurokognitif adalah
kelompok gangguan mental yang mempengaruhi fungsi kognitif seseorang seperti pemikiran, ingatan, perhatian, dan kemampuan berbicara. Gangguan ini sering terkait dengan penuaan, terutama dalam bentuk demensia. Lanjut, neurocognitive disorder, yaitu gangguan kognitif melibatkan gangguan yang disignifikan mengenai defisit pemikiran atau ingatan dalam fungsi kognitif. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik atau medis, atau gangguan atau penghentian obat. Tiga tipe utama diidentifikasi dalam DSM-5. Versi 5 adalah delirium. Gangguan neurokognitif utama keteraturan dan gangguan kognitif ringan. Selanjutnya, beberapa jenis gangguan kognitif berkaitan dengan penuaan berdasarkan klasifikasi diagnosis DSM 5. Yang pertama itu adalah dimensi Alzheimer. Gangguan kognitif ini adalah bentuk paling umum dari demensi atau biasanya terjadi pada orang tua. Gejala tersebut penurunan ingatan jangka pendek dan jangka panjang, kesulitan dalam menjalankan tugas sehari, perubahan mood dan gangguan berbicara. Yang kedua, dimensi vaskular. Dimensi ini disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak, seringkali akibat penyumbatan pembuluh darah atau pendarahan dalam otak. Gejala meliputi penurunan kemampuan kognitif yang bervariasi tergantung pada lokasi kerusakan otak. Yang ketiga adalah demensia Lewy bodies. Gangguan kognitif ini berkaitan dengan akumulasi protein yang disebut Lewy bodies dalam otak. Gejala ini mencakup gangguan visual, perubahan tiba-tiba dalam kewaspadaan dan konsentrasi, serta tremor. Lanjut, yang keempat, dimensi frontotemporal. Jenis demensia ini mempengaruhi daerah frontal dan temporal otak yang seringkali muncul pada usia yang lebih muda daripada demensia Alzheimer. Gejala ini melibatkan perubahan dalam perilaku, kepribadian, dan kemampuan berbahasa. Yang kelima, gangguan kognitif impairment. Ini bukan dimensi sejati, tetapi seorang individu dengan MCA mengalami penurunan kognitif yang lebih signifikan daripada diharapkan untuk usianya. MCA bisa menjadi tahap awal untuk beberapa jenis demensia. Yang keenam, gangguan kognitif akibat penuaan normal. Ini adalah penurunan kognitif yang berharap seiring bertambahnya usia, tetapi tidak mencapai tingkat gangguan yang dapat diklarifikasi sebagai demensia. Lalu, gangguan kognitif lainnya di MC5 mencakup berbagai gangguan kognitif lainnya terkait dengan penuaan atau penyebab seperti gangguan kognitif pada penyakit Parkinson, penyakit Huntington, dan lainnya. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya, Najla dan Aika. Baiklah, sekian presentasi materi pertemuan 7 ini dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Dan saya sebagai moderator, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.